Beberapa waktu lalu saya bikin eksperimen sederhana menguji seberapa hebat sih pengaruh JMS atau Jadam Microbial Solution ini pada tanah dan kemampuannya mengurai bahan organik. Jujur aja saat mengenal JMS ini awalnya terdengar terlalu muluk-muluk dan mungkin tanda kutip overrated ya. Sebab JMS yang bikinnya gampang, apa benar manfaatnya sehebat itu? Untuk membuktikannya, saya bikin uji coba aplikasi JMS pada beberapa media. Pertama, aplikasi JMS pada tanah keras. Tanah ini di atasnya biasa dipakai tempat jemuran. Saya sendiri sering injek-injek dan mondar-mandir di atasnya, jadi tanahnya sangat keras. Kebetulan tumbuh pohon jeruk liar dan saya uji JMS di sana. Bagian sebelah kiri saya biarkan tanpa perlakuan apa-apa, sementara sebelah kanannya diberi cairan JMS. Besoknya saya uji lagi apakah yang diberi JMS sudah lebih gembur. Silahkan bandingkan perbedaannya. Yang diberi JMS memang terasa lebih ringan dan lebih empuk ketika ditusuk garpu, tapi gemburnya belum terasa dan sejujurnya hasil ini belum bikin saya puas. Lanjut ke pengujian JMS kedua, kali ini saya uji pada tanah yang ditanami pohon leci. Saya juga membuat larutan M4 yang diperlakukan sama seperti membuat JMS. Tanah sebelah kiri dibiarkan, yang tengah dikasih M4 dan yang sebelah kanan diberi JMS. Besoknya saya uji lagi kegemburannya. Nah, kali ini terasa sangat beda. Yang diberi JMS dan M4 terasa lebih lempuk ditusuk garpu dan lebih terasa gembur. Sangat beda dibanding pengujian pertama karena memang tanahnya bukan tanah jemuran. Tapi yang jelas antara kedua perlakuan ini, yang diberi M4 dan JMS terasa lebih gembur dibanding yang tidak. Dan ini pun hanya diberikan sekali. Jika diberikan berulang, tentu tanahnya akan jauh lebih gembur lagi. Setelah itu pun, beberapa hari setelah aplikasi JMS, tanaman leci yang tadinya dorman langsung mulai keluar tunas-tunas muda. Nah, apakah ini kebetulan? Kalau saya sih lebih percaya kausalitas, ada sebab pasti ada akibat. Pengujian ketiga saya lakukan pada akar dan daun. Apakah JMS mampu mengurai bahan organik? Dan jika bisa, seberapa cepat dibandingkan dengan M4? Di sini saya menggunakan 3 jenis larutan, M4 dan gula, M4 yang dibuat sama seperti JMS, dan larutan JMS. Hasilnya ternyata bisa, tapi apakah lebih cepat dibandingkan dengan M4? Nah, untuk hasil rincinya saya sudah bahas pada video terpisah M4 versus JMS. Lalu sekarang kita beranjak ke mengenal lebih jauh JMS dan cara membuatnya. JMS atau Jadam Microbial Solution artinya larutan mikroba khas Jadam. Solution di sini artinya lebih ke larutan ya, bukan solusi. JMS adalah salah satu inovasi pertanian organik komunitas petani Jadam di Korea. Nah, kenapa saya sebut salah satu? Karena memang produk kreasi Jadam itu banyak. Ada JMP, pestisida organik Jadam, YHS, pupuk herbalnya atau pupuk nabatinya, dan ada juga Jadam sulfur dan lain-lain. Jadam sendiri adalah singkatan dari Jayono Damun Saramdul, artinya orang-orang yang kembali ke alam. Saat ini komunitas petani organik Jadam ini dipimpin oleh Yong Sang Cho. Namanya mirip seperti mantan bos saya nih. Kalau ini Yong Sang Cho, kalau bos saya Yong Tak Cho, ya mirip sekali. Nah, balik lagi ke JMS. JMS sendiri di kanal YouTube-nya diklaim sebagai the best root promoting solution atau larutan pemicu akar terbaik. Jadam ini sangat mengutamakan kesehatan dan keseimbangan tanah. Jika tanahnya baik, perkembangan akar pun pasti baik, maka pertumbuhan dan hasil tanaman pun baik pula. Salah satu cara mengembalikan keseimbangan nutrisi tanah ini adalah dengan mengembangkan dan mengembalikan mikroorganisme lokal. Nah, maksud mikroorganisme lokal ini sangat penting dipahami. Selama ini kita terbiasa menggunakan pupuk organik dengan komposisi mikroorganisme, tanda kutip, itu lagi. Katakanlah pada produk M4 si kuning ini, bakteri yang disebut baik itu Lactobacillus, Saccharomyces, Rhizotobacter, Azotobacter, dan lain-lain. Padahal yang perlu kita kritisi, ilmuwan saja dalam buku mikrobiologi menyebut bahwa mikroorganisme yang dikenal itu jumlahnya hanya 1% saja. Sisanya 99% ini lebih banyak tidak diketahui. Nah, lalu bagaimana produsen pupuk pertanian termasuk ahli pertaniannya berhak mengatakan bahwa untuk menambah kesuburan tanah A, mikroorganisme yang baik ada di pupuk ini. Lalu untuk menambah kesuburan di daerah B, mikroorganisme yang baik ada di produk ini.
mungkin produknya itu juga, ya kan? Padahal di balik itu semua, setiap daerah punya iklim beda, punya karakter tanah beda, termasuk mikroorganismenya yang jumlahnya sangat banyak itu pasti beda-beda juga. Di negara Arab yang panas, tanahnya gersang, berpasir, mikroorganismenya pasti beda dong dengan di daerah kita. Di Eropa yang 4 musim, karakter tanah pasti beda. Masa iya harus dicekoki dengan mikroorganisme dari produk tertentu aja? Mikroorganisme itu lagi, ya kan? Di mana-mana juga tuan rumah dong yang lebih jago, lebih kenal dengan daerahnya. Makanya di sini untuk membuat JMS, Jada menggunakan mikroorganisme lokal dengan memanfaatkan leaf mold atau lapukan daun dari lingkungan sekitar. Lapukan daun ini adalah bahan wajib pertama ya, yang paling utama untuk membuat JMS. Leaf mold secara bahasa artinya cetakan daun, tapi saya sendiri lebih suka menyebutnya dengan humus daun atau lapukan daun. Nah, lapukan daun ini dalam bahasa Inggris, leaf mold, berbeda maksudnya dengan lapukan daun seperti pada kompos. Jika pada kompos pelapukan daun lebih cepat karena diuraikan bakteri, sementara lapukan daun alami leaf mold ini prosesnya lebih lambat karena diuraikan oleh jamur, dan komposisi mikroba pengurai pada leaf mold ini 9:1, di mana 9 oleh jamur, bakterinya 1. Nah, jadi jamur dan bakteri inilah yang dijadikan starter biang. Mikroorganisme juga butuh makan. Dan makanan yang paling disukai mikroorganisme ini adalah yang mengandung karbohidrat tinggi, seperti kentang, nasi, ubi rebus, pisang, dan lain-lain. Tapi nih, dari yang saya alami setelah beberapa kali bikin larutan JMS ini, saya pernah pakai nasi yang dihaluskan, tapi reaksinya lebih lambat, butuh 2 hari untuk sampai gelembung memenuhi permukaan ember. Sementara dengan kentang rebus reaksinya lebih cepat. Dalam beberapa jam aja, gelembung atau busa air larutan JMS ini sudah muncul lebih cepat. Lalu bahan JMS ketiga, garam laut. Penggunaan garam laut pada JMS ini sifatnya sebagai mineral tambahan pengganti gula atau pengganti molase. Fungsinya untuk memicu aktivitas mikroba supaya lebih aktif. Tapi karena molase atau gula sifatnya asam, bisa menurunkan pH tanah, maka dipakailah garam laut. Ada 83 jenis kandungan mineral seimbang pada garam laut yang membuat garam laut ini setara dengan cairan ketuban atau plasma darah. Atau bisa juga gunakan air laut langsung dengan hitungan 3,5 liter itu setara dengan 100 gram garam laut. Kalaupun tidak ada, bisa aja gunakan pakai garam dapur atau garam beriodium. Nah, itu dia, ternyata bahan pembuatan JMS yang fenomenal itu sedikit aja, cuma humus daun, leaf mold, kentang, dan garam. Lalu cara buatnya, saya gunakan untuk skala 10 liter ya. Pertama, kentang 50-100 gram dipotong-potong biar cepat matang, lalu direbus sampai lunak. Lalu humus daun 300-500 gram dibungkus kain dan diikat karet atau apa aja, dan bisa ditambahkan pemberat seperti batu supaya nanti tenggelam di larutan. Air 10 liter bisa air kolam, air sungai, air sumur, asal jangan air pam. Air pam mengandung kaporit atau klorin yang bisa membunuh mikroba. Kalaupun terpaksa pakai air pam, biarkan dulu si airnya mengendap selama 2 hari, atau diberi gelembung dengan aerator akuarium atau aerator hidroponik. Terakhir, garam laut atau garam dapur, gunakan 5 gram saja, atau jika air laut bisa pakai takaran 1 gelas ale-ale atau sekitar 170 ml. Masukkan humus daun dan sedikit diremas supaya air meresap dan masuk membasahi semua bagian humus daunnya. Masukkan juga kentang dan diremas supaya hancur agar lebih mudah dimakan si mikroorganismenya. Humus daun dan kentang ini sebenarnya bisa dimasukkan di kain yang sama, tapi karena saya pakai humus bambu yang suka ada bambu tajam yang nojos kalau diremas, jadinya dipisah. Dan tujuan pakai kain ini juga biar mudah memisahkan larutan JMS supaya tidak tercampur kotoran dari humus bambu. Jadi larutan bisa langsung dipakai tanpa harus disaring lagi. Jangan lupa tutup embernya dan lihat perkembangannya dalam beberapa jam. Anda juga sebenarnya bisa membuat pupuk JMS sesuai target tanaman. Maksudnya, misalkan Anda ingin menanam tomat. Buat saja ramuan JMS sama seperti bahan-bahan tadi, tapi tambahkan tomat juga. Dengan begitu, Anda bisa mengembangkan mikroba fungsional khusus yang dioptimalkan untuk kesuburan tomat, dan untuk tanaman lain pun juga sama. Lalu pertumbuhan mikroorganisme pada larutan JMS ini relatif,
ada yang 12 jam sudah jadi, ada juga yang mencapai puncaknya dalam 2-3 hari atau bahkan lebih. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh suhu ruangan, kadar komposisi bahan JMS-nya, atau kualitas bahannya. Tapi yang jelas ciri pertumbuhan mikroorganisme bisa dilihat dari gelembung udara seperti buih atau busa sabun. Ketika gelembung udaranya nampak memuncak, maka saat itu adalah waktu terbaik JMS diaplikasikan. Gelembung atau buih udara banyak berarti si mikroorganismenya sedang aktif-aktifnya, dan saat itu harus segera dipindahkan ke media tanam supaya terus hidup dan berkembang di tanah. Untuk dosis kocornya, jika lahan belum ditanami, bisa langsung siram tanpa harus diencerkan. Dan jika sudah ada tanamannya, maka harus dicampur dengan perbandingan 1:10 hingga 1:100. Itu tinggal sesuaikan saja dengan ukuran tanaman. Dan aplikasinya bisa diulang beberapa kali sampai tanah gembur. Untuk larutan JMS yang sudah hilang busanya itu, bisa dipakai untuk POC atau pupuk organik cair. Fakta menarik lainnya tentang pupuk JMS ini, dia memiliki kandungan mikroba 100 kali lebih banyak dari mikroorganisme komersil ya. Jika dalam 1 cc si kuning mikrobanya ada 1 juta, maka pada JMS ini mikrobanya bisa mencapai 100 juta atau 100 kali lipat. Selain itu juga JMS bisa dipakai spray ke batang dan daun. Memang efeknya tidak begitu kentara pada pertumbuhan daun seperti pupuk PSB ya atau bakteri fotosintesis. Tapi keanekaragaman atau saking banyaknya mikroorganisme pada JMS bisa menghambat hama seperti jamur dan embun tepung. Dan terakhir, perhatikan dosis penggunaan JMS. Sebab JMS itu sangat kuat, jangan sampai tanaman shock atau kaget. Cukup Anda saja yang takjub dengan kehebatan JMS ini. Demikian, selamat mencoba, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.